Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share bagaimana cara pembuatan ujian online menggunakan Google Form. Pertama-tama kita buka dulu browsernya, kemudian kita masuk ke Google Drive. Cukup ketik Google Drive. Oke, di sini ada Google Drive, kemudian kita klik, kita masuk, di scroll ke bawah sedikit. Nah, nanti muncul Go to Google Drive. Kemudian kita masuk menggunakan akun Google. Oke, kita sudah masuk ke Google Drive kita. Selanjutnya kita akan membuat formulir baru. Caranya tinggal klik plus atau baru, kemudian pilih lainnya. Di sini ada Google Formulir. Ya, ini adalah tampilan awal dari Google Form. Selanjutnya kita akan membagi formulir kita ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk data siswa berupa nama dan kelas. Berikutnya token, bagian ketiga baru pertanyaan. Nah, kita bisa setting dulu bagiannya dengan mengklik di sini ada tulisan tambahkan bagian. Ini kita bagi jadi 3 bagian. Sekarang sudah ada 3 bagian 1, 3, 2, 3, dan 3, 3. Oke, kita sudah punya 3 bagian. Mungkin kita ganti dulu bagian judul formulirnya. Misalkan ini ujian penilaian akhir semester pas. Kemudian ini kita ketik data siswa. Yang berikutnya adalah token. Yang berikutnya adalah soal. Oke, jadi kita sudah punya 3 bagian. Berikutnya kita masuk ke bagian data siswa. Pertanyaannya biasanya nama, kemudian sama kelas. Di sini sudah ada satu pertanyaan, jadi tinggal kita klik bagian pertanyaannya, klik aja, kemudian kita ganti optionnya menjadi jawaban singkat. Berikutnya kita pilih nama, kita ketik nama, kemudian wajib diisi. Untuk menambahkan pertanyaan, pertama pastikan kursor kita aktif di bagian 1-3, baru kita bisa klik yang ini, maka dia akan menambah satu pertanyaan. Di sini kita tulis kelas. Kelas bisa kita pilih jawaban singkat bisa, atau bisa juga drop down. IPS 10 MIPA. Ya, misalkan seperti ini. Oke, ini wajib diisi juga. Oke, kita punya data siswa. Berikutnya kita ke token. Pada bagian token, ini buat validasi. Jadi nanti kita akan menginputkan sebuah angka di mana mereka baru bisa masuk jika tokennya benar. Nah, caranya kita tambahkan pertanyaan. Ini tambah pertanyaan. Kalau mau tambahkan deskripsi, silakan input. Oke, di sini ada pertanyaan. Kita pilih pertanyaannya jawab singkat.
kemudian wajib diisi. Nah, di sini kuncinya. Jadi di sini harus pilih tanda titik 3 ini, pilih validasi respon. Nah, di sini jawabannya mereka nanti berupa angka, kemudian di sini harus sama dengan ini. Oke, kemudian angkanya ini misalkan token yang kita berikan 1, 2, 3, 4. Teks kesalahan khusus ini kalau mereka menjawab tokennya salah, memasukkan token salah, maka akan keluar teks apa. Kita bisa masukkan token salah. Silahkan input ulang. Oke. Berikutnya lagi baru ke soal. Nah, ini ada yang harus kita ganti dulu, yaitu kita merubah formulirnya menjadi quiz. Oke, jadi klik pengaturan sini, setelan, kemudian kita klik, kita pilih quiz, kita jadikan quiz. Dan sini ada beberapa option. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman, kemudian responden dapat melihat jawaban benarnya, nilainya ini bisa diatur. Kalau sudah, simpan. Oke, kalau sudah, berikutnya kita masuk ke pertanyaan ke sini ya. Oke, ini jawablah dengan benar. Kita tambahkan pertanyaan. Oke, kita sudah punya pertanyaan sini. Nah, hari ini yang saya share itu bagaimana caranya menginput pertanyaan tapi berupa gambar, karena untuk soal matematika, kemudian kimia, fisika, kadang-kadang itu harus ada simbol-simbol, kemudian ada rumus-rumus, ada juga gambar, maka lebih mudah kita menginput pertanyaannya berupa gambar. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus download dulu namanya Gadwin Print Screen. Jadi nanti bisa diklik di Google Gadwin Print Screen. Gadwin Print Screen. Nah, sini ada Gadwin Print Screen, di download. Nah, ini nanti di download untuk Windows. Kemudian kita ke bawah bagian downloadnya. Nah, ini nih. Ya, yang ini ya. Maaf, salah. Yang ini nih. Gadwin Print Screen. Nah, ini dia free. Jadi tinggal di klik yang bagian mana, ada yang 32, ada yang 64. Pilih aja yang 32. Kalau sudah diklik, nanti dia akan di-download, setelah itu baru kita install. Kalau sudah diinstal, nanti dia bentuknya kayak gini nih. Nah, tujuannya untuk print screen aja, untuk menghasilkan gambar. Kembali ke sini ya. Oke, jadi saya sudah menyiapkan pertanyaan di sini. Ini pertanyaan. Nah, misalkan kayak gini nih. Ini kan harus ada simbol-simbol yang tidak bisa kita inputkan di bagian Google Form. Nah, caranya kita cukup klik si Gadwin ini, kemudian pilih Capture Rectangular Area. Nah, ini kita klik aja, misalkan dari sini. Oke, sip. Di sini ada apply atau enter. Kalau misalkan nanti nggak muncul, tinggal klik kanan, apply. Oke, dia otomatis akan men-screen
print screen, membuat gambar. Ini kalau sudah tinggal diklik apply. Oke, kalau sudah kita kembali ke Google Form. Kita input sini. Enggak cari. Nah, Gadwin itu menyimpan filenya yang tadi sudah kita buat itu di sini di picture, kemudian di my screenshot, kemudian nah ini nanti tinggal kalau banyak tinggal di list aja, cari aja tanggalnya, misalkan tanggal 14 bulan 4 jam 6 berarti ini. Saya open. Nah, tuh sudah muncul. Oke, kalau pertanyaannya sudah muncul, sekarang kita buat opsinya. Karena di sini ABC-nya, ABC-nya tuh di atas, optionnya ada di atas. Jadi di sini kita tunggu ketik A, B, C, D, E. Sudah, kalau sudah, nanti mereka akan memilih ini pertanyaan sama pilihannya di sini, cuma mereka jawabnya di sini. Kita berikan kunci jawaban, poinnya misalkan 1. Kita masukkan kunci jawabannya, misalkan jawabannya adalah A, tinggal diklik aja A. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang kita tambahkan pertanyaan kedua. Oke, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kita masuk ke sini lagi. Untuk mapel yang tidak ada simbol-simbol khusus, tidak ada rumus-rumus, mungkin bisa langsung di copy paste ya. Tapi kalau mau menggunakan Godwin juga masih bisa. Oke, kita buka lagi Godwin-nya. Kita sekarang ke nomor 2. Oke, yang ini. Kita print screen lagi. Kita masuk ke Google Form lagi. Pertanyaannya pilih berupa gambar. Kita cari. Ini dia. Oke, ini dia sudah muncul. Kita buat opsinya lagi, tinggal A, B, C, D, E. Kalau sudah kita kunci jawaban, kita pilih yang B misalkan. Poinnya sudah selesai. Oke, jadi pembuatannya seperti itu terus sampai soalnya selesai. Sekarang kita cek dulu. Kita pilih kirim, kemudian di sini ada linknya, kita salin, kita buka. Oke, ini adalah formulir kita. Misalkan namanya adalah tadi kelasnya berikutnya. Nah, ini adalah tokennya. Tadi tokennya kita tokennya tadi 1 2 3 4. Kalau misalkan siswa menjawab 1 2 3 berikutnya, maka token salah. Silakan input ulang token. 1 2 3 4 5. Ya, token salah. Begitu 1 2 3 4. Oke, dia benar. Nah, ini adalah tampilan dari pertanyaannya. Oh, ini belum diganti data siswa. Oke, kita masuk ke soal. Oke, misalkan jawabannya A, yang ini jawabannya B. Kalau sudah, kirim. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi. Ini.
Ini ada responnya yang tadi sudah kita isi. Jawabannya 100% benar. Nanti bisa dilihat di bagian sini. Ini dia. Ya, ini individu ini baru ada satu nama, yaitu namanya Feby. Jadi dia sudah jawab benar. Nanti untuk melihatnya, kalau mau diekspor bisa ke sini nih, membuat spreadsheet, kemudian buat Oke, ini adalah tampilan dari hasil jawaban siswa. Ini nama, kemudian ada pertanyaan, jawaban A, B, dan seterusnya. Oke, berikutnya kita mengatur waktu. Mengatur waktu karena kita membatasi ujian kita menggunakan waktu. Nah, caranya kita masuk ke setelan. Maaf, salah. Ke sini. Nah, di sini ada add-on. Jadi kita klik add-on. Kemudian kita cari form limiter. Ini dia. Ini sudah terinstall. Saya sudah menginstalnya, tapi nanti tinggal diklik aja form. Nanti ada tulisan install, tinggal diklik install. Kalau enggak, saya ulang ya. Jadi kalau sudah terinstall sekali, maka tidak perlu menginstal ulang. Kalau kita buat formulir baru, dia otomatis sudah ada si form limiter tadi. Jadi installnya hanya sekali. Kita pilih yang ini ya, lainnya, kemudian pilih add-on, kemudian pilih form limiter. Oke, kalau sudah pilih install, pilih lanjutkan. Oke, kita login. Jadi kita sudah login menggunakan akun ini, tinggal diklik aja, kemudian izinkan. Oke. Selesai. Oke, ini ditutup. Nah, ini sudah muncul. Nanti kalau misalkan kita klik yang ini nih, muncul icon baru. Nah, ya, tinggal diklik aja, nanti ada form limiter. Oke, di sini set limit. Oke. Berikutnya kita pilih date and time. Jadi kita membatasi waktu dan tanggalnya juga. Oke, kita pilih select date-nya. Jadi nanti ini adalah tanggal ujiannya. Misalkan tanggal ujiannya itu tanggal 16, tanggal 14 deh, misal 14. Kemudian select time, ini adalah akhir dari waktu pengerjaan. Misal saya sekarang jam 6.51. Saya pilih jam 6, jam 7. Jam 7.00. Ini artinya pada saat jam 7.00 tanggal 14, formulir ini sudah selesai dan tidak bisa diakses lagi. Jadi ini akan membatasi waktu siswa dalam mengerjakannya. Misalkan matematika dari jam 9 sampai jam 10. Maka jam 9 kurang 10 kita berikan tokennya biar mereka bisa langsung menginput datanya. Setelah itu jam 10 tepat itu nanti mereka selesai, sudah tidak bisa mengakses
dari formulir ini. Itu dengan men-set tanggal dan waktunya. Kalau sudah, kita pilih save and enable. Ya, sudah selesai. Nanti bisa dicoba. Nah, kalau nanti ada pertanyaan silakan didiskusikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.